teknologi, budaya, dan media. Jadi kultural sebagai sebuah disiplin diperkenalkan pada era 1960-an dengan didirikannya Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies oleh Richard Hogarth di University of Birmingham di Birmingham, Inggris pada tahun 1934. Hanover menilai bahwa cultural studies adalah sebuah kritik yang khas Inggris terhadap budaya kontemporer di dalam marxisme barat yang menampilkan kualitas dan intensitas komitmen intelektual dan mengkritik dominasi ideologi dan kekuasaan politik. Douglas Kellner menyebutkan cultural studies sebagai sebuah proyek pendekatan budaya melalui cara pandang kritis yang menggunakan banyak disiplin ilmu. Batasan-batasan yang dikemukakan Hart dan Kellner menyebutkan beberapa kesamaan, meski secara tersirat. Pendekatan kritis budaya kontemporer serta dominasi ideologi dan politik. Budaya menjadi kata kunci penting dalam cultural studies. Hart mempertahankan budaya dengan ideologi dan politik, sedangkan Kellner memosisikan budaya dalam konteks teori produksi dan reproduksi sosial yang cenderung bersifat ekonomis dan sosiologis serta pasti ekonomi. Istilah budaya dalam cultural studies menurut John lebih didefinisikan secara politik ketimbang secara estetis. Objek kajian dalam cultural studies bukanlah budaya yang didefinisikan dalam pengertian sempit, yaitu sebagai keagungan estetis seni tinggi, juga bukan budaya yang didefinisikan dalam pengertian yang sama sempit, yaitu sebagai sebuah proses perkembangan estetik, intelektual, dan spiritual, melainkan budaya yang dipahami sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari. Itu masih bukan? Pemaparannya dibunyikan oleh Pialang yang merinci objek kajian budaya sebagai Mas Masri ya? Masri bukan? pada Masri bukan? fase. Yang pertama fase modernisasi modern, yang kedua fase postmodern. Penjelasannya fase modern pada fase cultural studies modern mencakup isu-isu tentang budaya populer, budaya massa, industrialisasi, kebudayaan dan industri, media massa, komunikasi, budaya, ideologi, subjek, ekonomi, struktur kelas, demokrasi dan kelas, resistensi, subversi dan perlawanan. Fase postmodern, fase cultural studies postmodern, isu yang diangkat bergeser ke arah sebagai isu yang menjadi subjek, metode gerakan postmodernisme, genesis perubahan produktivitas, tanda-tanda permainan, bebas tanda, pemilihan bebas, interpretasi, itunya apa itunya? aktivitas, pengetahuan, kesadaran ekonomi individu, heterogenitas, hidrofobia, komedisme, pengetahuan dan kekuasaan teori wacana, pengetahuan lokal dan
Kedua hal ini sangat bersentuhan dengan persoalan pergeseran determinisme ekonomi menuju ekonomi dari kapitalisme, hegemoni di era kapitalisme. Nilai-nilai yang diabadikan oleh media bertentangan dengan nilai-nilai dasar tradisi pencerahan massa dibodohi oleh penelitian media. Pendekatan ini sangat memperlihatkan nuansa dikotomi seperti digagas Gramsci dengan kehadiran relasi, kekuasaan dan pemaksaan budaya dan pengurangan standar eksistensi. Estetikanya pendekatan ini makin memperjelas untuk ekonomi kelas yang tak lebih dari sebuah banalitas atau keremehan dalam bahasa yang lain vulgar atau sampah. Teori kritis terhadap masyarakat modern dan budaya dan industri budaya dengan kekuasaan politik. Di balik industri budaya itu termasuk artefak budaya yang diproduksinya. Dan industri budaya populer adalah sebuah yang harus muncul dari pertemuan teori kritis itu dan kekuasaan politik yang menjadi kritis kultur kritis terhadap budaya. Itu penjelasannya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih buat sama Jadi teman-teman sekalian, kami kelompok 1 mencoba untuk menjabarkan isi dari modul 1 di mata kuliah Media and Culture Studies atau kajian budaya dan media. Kalau saya baca dari istisarnya di sini adalah bagaimana media menjadi sebuah budaya populer di mana di balik kegiatan itu adalah kepentingannya sebenarnya kapitalis. Jadi budaya populer yang dibentuk oleh kapitalis. Budaya populer itu tidak permanen, dia temporary. Kemudian imperialis itu yang disebutkan tadi adalah bagian dari sesuatu yang mengangkat budaya untuk kepentingan keuntungan. Jadi tidak pure estetis, tapi di sini adalah kaitannya dengan hitung-hitungan keuntungan. Intinya di modus itu adalah nah, dari teman-teman sekalian kalau ada yang mau bertanya, mau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau rapat atau yang dapat lain dari masing-masing ini silakan. Mas, saya mau nanya, Mas, apakah setiap budaya itu tergolong dari budaya yang dari sejarahnya dulu terkait? Kenapa? Kelompok 7. Apakah budaya yang sekarang ini ya itu terkait dengan budaya-budaya sebelumnya dari sejarahnya gitu? Apakah selalu gitu? Membicarakan tentang kajian budaya dan media, di sini kan media berperan untuk memperkenalkan budaya gitu kali ya Pak. Cuman kalau yang saya lihat dari program-program dari TV terutama media juga gitu kan, banyak program-program yang mungkin sebenarnya dia itu bukan original tapi banyak yang ngambil atau istilah kasarnya plagiat gitu dari acara-acara di program-program atau acara di luar negeri. Berarti itu kan dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya luar negeri. Kenapa nggak lebih menonjolkan budaya yang ada di Indonesia? Gitu. Karena kita membicarakan tentang kajian budaya dan media, jadi bagaimana sebaiknya agar media ini bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya populer di ini loh Indonesia gitu. Terima kasih. Saya menanggapi yang pertanyaan pertama ya, budaya
Kalau budaya ini budaya yang kalah mengikuti dari budaya yang awal, maksudnya gitu ya. Ini menurut kelompok satu ya. Kalau kita bicara masalah budaya itu tidak terlepas dari real time atau sejarah keturunan. Ini karena budaya itu adalah pemikiran manusia, sudah pasti kita generasi berikutnya itu adalah orang-orang yang melanjutkan budaya yang sudah dulu. Tapi di dalam perjalanannya budaya-budaya itu mengalami pengikisan. Artinya mungkin berjalannya era gitu ya, mulai kebijakan pemerintah, kebijakan dan lain-lain itu yang mengakibatkan akhirnya keaslian budaya yang sudah ada itu lama-lama mulai menjadi tipis karena sudah dipadukan dengan budaya yang lain. Itu menurut saya. Cuma kalau dari sudut mata media, budaya itu bisa dibentuk dari saat ketika sebuah realitas yang sebuah fenomena realitas itu tampil di media sendiri. Jadi contoh nih ya, kata-kata atau kata-kata misalnya pastinya atau bisa jadi itu menjadi satu bagian dari yang disebut budaya. Tapi itu sampai suatu saat dia hilang lagi, dia susut lagi, tadi dia bukan lagi. Dan budaya yang sudah ada bisa dipermainkan di situ, bisa naik, bisa turun atas media itu. Kira itu. Bagaimana? Ya, terima kasih Mas. Terpuas. Ya. Baik. Saya nomor puas saya. Mau nanya juga sih. Aja lagi sisi jawaban. Yang kedua, peran media terhadap eksplorasi budaya ya, bukan budaya bangsa sendiri yang diangkat, tapi budaya bangsa lain juga diangkat. Kalau kembali tetap menurut kelompok satu, media itu memang di belakang zaman ini banyak pergeseran juga karena kepentingan itu tadi. Jadi ada faktor yang kuat banget di belakang itu. Faktor itu adalah era kapitalis yang memang kita nggak bisa hindari lagi di Indonesia khususnya sedang berperan sangat besar. Penguasa itu semua dari orang kapitalis. Nah, cara berpikir kapitalis kan mungkin itu sama-sama tahu ya, pernah belajar. Cara berpikir kapitalis itu adalah keuntungan. Nah, kalau dia berinvestasi dengan salah satu bisnis adalah media, pasti di dalam media itu dia bentuk pola kapitalisnya. Tapi dia tidak mau menghilangkan peran media itu sendiri. Cara yang dia tanamkan adalah bagaimana media itu tetap menjadi sebuah sumber yang bisa menjadikan pemirsanya sebagai macam-macam, peran media sebagai hiburan, peran media sebagai pendidikan, peran media sebagai informasi, dan peran media sebagai lainnya. Nah, salah satunya adalah yang dipadukan pendidikan dan komersil. Cuma karena itu tadi saya kembalikan ke pertanyaan pertama, pergeseran budaya di bangsa kita ini sendiri sudah kuat. Jadi banyak orang yang generasi sekarang ini bukan tapi rujukannya adalah rujukan popularitas dari dua bangsa ini sendiri. Nah, parameter media kalau dia tidak menayangkan atau dia tidak terlibat di dalam popularitas sebuah budaya gitu ya, atau sebuah budaya yang dipopularitaskan itu, dia dianggap ketinggalan, dia akan kehilangan share, dia akan kehilangan rating, dia akan kehilangan pemirsa yang mengakibatkan penurunan share dan rating. Jadi saya kira itu faktornya. Itu masyarakat dengan gaya hidup mengikuti budaya barat misalnya, itu bukankah sebenarnya pengaruh dari media juga, Pak? Tapi kalau yang saya tangkap dari tadi penjelasan Bapak, media
terpengaruh dari masyarakat yang pergeseran tadi itu. Jadi media mempengaruhi pergeseran budaya ini. Gitu. Bisa bolak-balik. Masyarakat itu, kelompok kecil masyarakat itu adalah orang-orang kapitalis itu sendiri. Sementara kapitalis itu memiliki investasi, atau dia bergerak di bidang usaha media bagian. Dia bergerak di banyak bidang. Tapi salah satu bidang usahanya adalah media. Nah, bergerak dari situ akhirnya dia saya nggak tahu ya, tapi mungkin yang terasa di kita itu adalah dia mengarahkan penontonnya atau populasi media itu sendiri ke arah yang dia inginkan, supaya dia tetap bisa mengikat pemirsanya. Itu kepentingannya kepentingan bisnis juga. Berarti lama-lama budaya kita bisa habis ya Pak, kayak tadi Bapak bilang pergeseran ke terkikis, lama-lama budaya kita bisa tertindih budaya yang dari mana-mana itu gitu. Bisa aja kalau seperti ini radikaliskan. Iya, kalau seperti ini terus. Ya, saya setuju sih kalau di ujung-ujungnya kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau kan balik lagi, penguasa di era sekarang ini siapa? Gimana? Terjawab ya? Ya. Gimana jawabnya? Kalau kurang-kurang Lain, silakan ya. Ini yang makin mana sebenarnya? ya, Seno, kelompok berapa? Saya kelompok 2 kalau nggak salah. Ini doang sih mau tadi kan Anda menyebutkan media kultural itu postmodernisasi ya. Nah itu saya cuma pengen tahu apa sih pengertiannya apa, contohnya juga. Makasih. Postmodern sih kalau saya mengartikannya itu dunia maya saja, kehidupan realitas. Kita kalau pada fase culture studies postmodern, isu-isu yang diangkat bergeser ke arah berbagai isu yang menjadi subjek matter, gerakan postmodernisme, genesis, perubahan, produktivitas standar, permainan bebas standar, permainan bebas interpretasi, relativitas pengetahuan, ketidaksadaran, ekonomi hidup, heterogenitas, skizofrenia ini saya sih kali ini. Terus nomadisme, simulasi, imperialitas, relasi pengetahuan dan kekuasaan, dari wacana, pengetahuan lokal dan etnisitas. Expose di fase postmodern itu yang kita bilang semacam budaya populer tersendiri. Jadi saya gini, apa ya contoh yang paling enak di sini kalau mau diambil. Nomadisme, di situ semua insan yang terlibat di dalam culture postmodern ini kan tidak tetap. Tiba-tiba kita bisa ada di Amerika, mungkin begitu ya. Kita seperti ada di Amerika sedang bergaul dengan orang yang dari mana-mana. Kita ada di sebuah wilayah yang sebenarnya kita belum pernah sampai dalam, kita tahu dari baca di Google Search barangkali, kita pernah dengar dari orang-orang lain barangkali. Seolah kita ada di wilayah orang-orang yang makan pagi di Hong Kong, makan siang di Amerika, malam di Singapura, tidur di Rusia, mungkin kayak begitu contohnya. Gimana? Sudah dijawab?
Baik, Pak. Ali tanya tuh. Tanya. Ali, Apa sih saya ingin menambahkan saja Pak, boleh kan? Iya, Pak. Ini punya Pak Indra ya. Kita izin menambahkan Pak tidak. Boleh. Tadi disampaikan ini ya teman kita bahwa mengenai apakah media itu terkait dengan masalah pemberitaan, budaya itu mengenai pemberitaan. Menurut saya dari literatur yang saya baca beberapa buku dan internet mengenai keterkaitan budaya dengan media itu, menurut saya budaya adalah hasil cipta, karsa dan karya. Apa yang disampaikan melalui media atas program-program itu adalah bisa juga disebut budaya. Jadi yang tadi ditanyakan apakah media itu terkait, ya tentu terkait karena media itu tidak bisa menjadi model untuk menyampaikan bahwa ini adalah media yang dari hasil apa yang kita lihat dari program-program televisi itu menunjukkan itu adalah suatu budaya, dan media juga tidak bisa disalahkan bahwa sebagai pembawa media budaya baru gitu Pak. Jadi itulah jadi ada tiga wujud kebudayaan. Pertama adalah yang saya tahu itu wujud ide, perilaku dan artefak gitu Pak. Kalau tidak salah mungkin itu ya Pak. Nah ini perilaku kita yang hasil menonton televisi dan beberapa media itu adalah salah satu budaya, dan ide juga hasil menunjukkan sebuah program itu juga budaya. Jadi intinya media itu tidak menjadi sebagai lahirnya budaya baru, tapi melainkan adalah budaya itu hasil dari cipta karya karsa kita yang menjadi sebuah pemikiran. Jadi di sini tidak bisa disalahkan media adalah sebagai penyampai kultur baru gitu ya. Itu aja mungkin Pak yang saya tambahkan ini. terima kasih Pak Ali. Kalau saya baca kisah dari penulis, salah satu subjek kajian budaya kali ini memang media, tapi masih banyak kajian-kajian lain yang di luar media yang kita kaji di sini. Cuma di dalam kelas ini kita sedang membahas kajian budaya dan media. Jadi kita memang sedang mengkaji. Di sini kan katanya isu-isu yang diangkat bergeser ke arah berbagai isu yang menjadi subjek gerakan postmodern. Di antaranya yaitu ketidaksadaran sama skizofrenia. Mungkin saya agak kurang ngerti ya. Kalau dikaitkan dengan isu-isu berita, contohnya saat ini, isu-isu seperti apa yang masuk ke dalam kategori ketidaksadaran atau skizofrenia? Ketidaksadaran gadget misalnya, kita lagi unek-unek, kita posting, lagi ngomongin si A, kita posting, atau kita lagi jelek banget, kita posting, akhirnya semua orang tahu. Saya kira mungkin itu arahnya. Misalnya ini mobil terbang, macet, lancar, itu kan diri kita gitu. Tapi kita karena kita memposting di Facebook, akhirnya umat di dunia sana juga tahu macet di mana gitu. Oh Jakarta, oh di Singapura macet, misalnya gitu. Terus tadi yang skizofrenia itu saya nggak paham ya, tapi saya tahu ini jadi semacam orang yang paranoia.
dia bukan seorang paranoia dia. Jadi ada bahaya. Enggak, beda. Paranoia dengan schizophrenia itu beda. Ya, tapi akarnya mungkin di situ banyak. Atau apa? Kalau soalnya itu schizophrenia itu apa? Kalau schizophrenia kan itu gangguan jiwa, penyakit kejiwaan. Iya, dia memang Paranoia itu salah satu unsur dalam penderita schizophrenia, tapi masih banyak hal yang lain. Iya, betul. Jadi schizophrenia itu adalah orang-orang yang selalu menghayal. Nah, di dalam orang itu sendiri kadang-kadang dia betul dengan ketakutannya dia sendiri. Misalnya gini, contohnya apa ya? Dia punya cita-cita nih, menjadi artis terkenal, tapi dia tidak punya kondisinya sendiri. Terus setelah dia merujuk ke siapa nih? Misalnya si A itu artis terkenal, tapi di dalam penampilan si artis A itu sering yang terekspos adalah kerusuhan, keributan dan sebagainya gitu, segala macam. Nah, orang ini tapi ini mungkin ya, ini sih pendapat saya gitu ya. Kalau ada yang lain silahkan menambahin. Dia punya ketakutan yang apa ya? Dia mau seperti itu, tapi dia tidak mau kejadian-kejadian itu. Itu kalau yang saya tahu schizophrenia itu. Contoh konkretnya dalam berita-berita sekarang kalau sudah bergeser mungkin isunya ke arah semakin modern, berarti kan mencakup hal-hal itu kan. Ya, ini juga yang saya belum terlalu paham, tapi kalau bisa saya ulas di sini itu ada yang bisa bantu? Saya belum ketemu nih jawabannya pastinya. Yang lain bisa dibantu. Atau punya gagasan lain yang ditanyakan Soraya sekali bisa mengkaji atau bisa menambahkan lagi beban Gerindra. Silakan ini kelas buat diskusi Gerindra dan diskusi secara sedikit mungkin kalau bisa. Tanyakan itu persoalan kita. Mas Indra, Ya. apa kayak contohnya kasus Marsanda itu yang dia dulu kan pernah buat video apa tentang gobra gitu. Dia diekspos tentang kekacauan dirinya gitu ya. Apa beda dengan tidak sadar? Mungkin beda medianya ya. Kalau tadi kan ketidaksadaran itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang mengekspos sisi buruk diri kita sendiri di media. Media itu langkah macam-macam, dunia macam-macam. Nah, kalau schizophrenia ini saya masih ya mungkin salah satunya seperti tadi dibilang sebelumnya, Kasus Marsanda. kasusnya Mas Anda itu dia Kan pernah Dia tidak sadar, dia dalam keadaan stres, dia tidak sadar, dia mengupload sama juga seperti contoh ketidaksadaran itu berarti kan? Itu dalam apa pendapat lain? Kesadaran bukan, dia marah-marah sendiri, terus uploadnya itu jadi berita akhirnya. Karena dia merasa tertekan sama keluarganya kan, yang mengeksploitasi dia, tapi dia nggak bisa ngomong. Yang baru update kemarin tuh yang bantai kucing itu. Ade Sarah. Itu bisa masih. Oh, nembak-nembak kucing, tapi kan itu dia Ya kan dia di luar akal pikiran dia kan tidak berarti tahu bahwa berita-berita yang mengarah ke kriminal dong kalau si Sofian itu. enggak juga sih. Mungkin yang dimaksud di sini itu Harusnya di PDP. berita bukan berita sih sebenarnya, info orang-orang yang sakit, info orang-orang yang sebenarnya dia info, ya sebenarnya dia berita, atau sebenarnya dia info atau berita mengenai sesuatu kejadian
ada siswa yang sakit yang akhirnya dia terjun dari lantai sekian, itu kan diekspos di media, tapi dia nah itu kan berdampak terhadap siapa yang ngasih tahu. Udah gitu nggak sih? Yang saya ada yang masih bertanya. Kayaknya mungkin berita-berita yang menunjukkan bahwa masyarakat kita tuh sudah mulai banyak yang sakit gitu. Yang kata lain, ada keluarga bunuh diri kemarin kan, Ya. Pasangan membunuh mantan pacarnya, mungkin berita-berita seperti itu. Ya makanya lebih banyak cenderung ke peristiwa dan kriminal berarti ya. Itu tekanan kalau untuk kemarin kayak kasus-kasus yang bunuh diri sama yang lain itu Dia habis bunuh diri, dia habis membunuh itu kan dia sempat mengucapkan bela sungkawa dan sempat ketawa-ketawa malah dalam ruang pemeriksaan kan, yang mungkin secara akal sehat kita orang gila gitu kali. Makanya menurut saya mungkin ya, tapi saya juga nggak tahu schizophrenia ini ya isu-isu yang menunjukkan penyakit masyarakat, bahwa masyarakat itu tuh makin banyak yang sakit di zaman modern ini mungkin nggak secara harafiah schizophrenia yang dimaksud secara psikologi ya. Si skizofrenia itu penyakitnya kayak itu siapa ya, Novi yang nabrak itu loh. Oh iya. Karena kan skizofrenia itu setahu saya penyakit kejiwaan, cuman dia itu yang mendengar bisikan-bisikan. Jadi pikiran dia itu terganggu oleh bisikan, kayak misalnya kamu harus jalanin mobil ini, jangan pikirin apa-apa, terus kayak nabrak, itu kan dari bisikan-bisikan. Setahu saya itu penyakit skizofrenia itu seperti itu. Jadi kalau masalah dari apa yang ada sekarang yang seperti itu sih Novi yang nabrak seperti itu. Kalau itu Iya. Jadi Novi itu dia Novi Amelia yang model-model itu. Iya yang bajunya buka gitu. Itu karena dia bisikan dari orang, dari dia dari rumah. Jadi kayaknya imbasnya Iya. itu imbas dari Obat narkoba. iya. Jadi kan bisa bikin bisa. Dampaknya ke situ sih pasti. Oke, baik enggak? Yang mau nanya nih. Saya Reza dari kelompok. Berarti media itu mampu menularkan penyakit-penyakit seperti itu ya kepada masyarakat lain yang secara sadar menonton tayangan atau melihat segala sesuatu di media. bisa aja. Kalau di konteks kajian budayanya, kajian budaya media kan mungkin di sini sebenarnya yang dituju adalah kenapa media justru menaikkan komunikasi Ya udah baca komunikasi. tidak saja malas. Nah itu yang akhirnya orang media bergeser. Hanya ada pesan penulis juga di sini mengatakan bahwa kajian ini juga keluar dari diskusi kelas. Karena kalau kita ngomong di tempat yang lain nanti itu bersifat berbeda. Kita ngomong sama orang lokal itu tidak ada orang kontrak. Sebenarnya sih enggak. Jadi ada batasan-batasan yang dilakukan itu bahwa media tidak diperkenankan menyiarkan hal-hal yang tidak sebenarnya bukan konten media itu sendiri. Seperti contohnya aja kalau ada berita ya, kejadian pembunuhan atau laporan sebagainya itu ada gambar-gambar yang tidak diperkenankan untuk diperlihatkan. Blur, misalnya orang meninggal gitu ya, orang terkapar di jalan itu terus diambil sama kamera tayang, itu kan nggak dilihat sosoknya, nggak dilihat mayatnya, tapi ada tanda bahwa di situ korban. Ya sebenarnya sih seperti itu, tapi kalau di post modern ini, di masa modern ini hampir nggak ada batasan. Si siapa tuh yang dia stres ketangkap polisi terus panjang itu si Novi. Belum kenal lagi.
yang di TV nggak tayang, tapi di media yang lain juga jelas banget. Kira-kira seperti itu. Ini karena saya memang belum riset ya, tapi sepanjang saya bikin berita ada kecenderungan masyarakat itu, walaupun mungkin gambarnya kita nggak tayangin ya, tapi ada kecenderungan lagi tren musim-musiman. Saya perhatiin kalau lagi musim terjun bunuh diri itu bisa berapa kejadian dalam jarak berapa bulan. Kalau lagi bakar diri itu bisa berapa kejadian. Kalau lagi itu contohnya yang terakhir yang ngebunuh pacar cuma dalam jarak berapa hari, kalau nggak salah seminggu terjadi lagi. Ada remaja dibunuh bahkan lebih sadis ya, diperkosa dulu dengan cara lebih sadis. Nah, jadi saya melihat bahwa media itu bisa jadi memang menjadi alat penyalur membuat masyarakat makin sakit kali ya, walaupun mungkin kita sudah memberikan arahan di situ gitu kan. Nonton YouTube. Tapi saya lihat kayak bisa menjadi menimbulkan suatu budaya musim-musiman, bunuh diri massal juga terjadi beberapa kali seperti ini. Iya. Ada nggak sih pengaruhnya tayangan itu dengan, atau kebetulan memang lagi banyak yang seperti ini? Tapi kalau saya perhatiin sih, sekali kita naik berita tentang terjun itu nggak lama tuh jadi lagi. Pengaruh mungkin ada ya, tapi saya tidak mengalami yang seperti itu. Memang ada bagian tertentu yang komunitas tertentu yang seperti itu. Di sana kalau dia dapat ya seperti tadi bisikan itu, kalau bunuh diri itu nanti begini gitu, begitu disiapkan kan di sana kejadian. Saya nggak tahu itu terkondisi karena info dari media atau memang kebetulan ya seperti itu. Tapi yang jelas kalau info mengenai lain-lain dari media itu orangnya akan salah. Pak, Ya. maaf mau nanya, ini kalau media di sini bukan hanya program-program TV kan ya, Pak? Bisa dari film gitu nggak, Pak? Karena kalau dari skizofrenia di sini mungkin bukan dari program TV, tapi kalau sekarang kan banyak banget ya film-film yang temanya itu cenderung ke skizofrenia gitu. Saya mengarahnya skizofrenia itu orang yang ngayal. Jadi dia nonton Superman, ntar dia setelah saya nonton film dia jadi kayak Superman, pola itu dia nonton pembalap siapa gitu ya, Mark sebagai pembalap, ntar dia buat nonton dia bergaya seperti itu. Saya sih mengarahnya ke situ, kalau dapat naikkan silakan saja. Cuman ini saya juga ada motif nih. Di kajian budaya media ini kita sedang mengkaji praktek komersial budaya yang diterapkan oleh praktek budaya kapitalis. Jadi karena konsumerisme berakibat kepada terjadinya komodifikasi budaya tradisional Indonesia. Sehingga situ arahnya yang setahu saya komodifikasi. Memang si lucutinnya kalau lempar nanti bab-bab yang lain nggak bahas, bab-bab medianya nggak bahas. Mungkin di bab 2 akan ada lagi yang teman-teman ya, ikut sharing sedikit ya. Sebenarnya otak manusia itu sangat gampang diinduksi. Pikiran kita itu sangat gampang diinduksi. Kita jangan lari ke media dulu. Seumpama
ada satu ruangan gelap, kosong. Kalau di kumpulan orang-orang itu menganggap ruangan itu seram, ya kita kebanyakan yang minoritas akan terinduksi dengan energi-energi seperti itu. Jadi kalau seumpama ada berita-berita dari media, apakah itu bisa menginduksi atau itu hanya cuma kebetulan? Bisa jadi itu induksi juga. Makanya kalau ibaratnya kalau kita sekarang seumpama ada tugas bikin video dokumenter, ya kita jangan memberitakan seperti yang sudah diberitakan oleh media-media khususnya televisi kita, pencopetan, pembunuhan, atau terlalu mengekspos kemiskinan, atau bahkan seperti kasus 2010 kemarin rokok anak kecil. Bagaimana kita oleh masyarakat luar termasuk negara lain itu melihat kita itu jadi selalu negatif. Tapi kalau seumpama induksi yang kita pakai adalah hal-hal programnya yang inspiratif, humanis, ya yang akan terinduksi kita pikiran positif yang seperti itu. Misalkan masyarakat di kampung. Masyarakat di kampung ini mereka adalah orang-orang yang biasanya itu tidak banyak kegiatan. Terlebih lagi seorang petani, mereka berangkat ke sawah, tanam, panen, udah. Setelah itu mereka tidak ada kegiatan. Adanya TV terus yang ditonton berita-berita yang ekstrim seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu mereka melihatnya itu adalah hal yang lazim. Dan itu gampang sekali untuk terinduksi. Terus kalau semua ada kasus-kasus tertentu ya mereka tidak akan segan-segan untuk melakukan hal yang sama. Tapi apakah induksi itu benar-benar bisa mempengaruhi kita secara 100%? Ini sebenarnya juga ditentukan oleh intelektual kita, pengetahuan kita. Kalau kita cenderung tidak tahu, sebenarnya kita akan gampang ikut-ikutan. Tapi kalau kita tahu, ya kita akan mempunyai pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang bisa menjaga kita dari hal-hal seperti itu. Misalnya aja marketing rokok misalnya. Kita tahu rokok itu bahaya, tapi terkadang kita itu gengsi. Kalau nggak rokok nggak gaul, kalau nggak rokok nggak keren. Terus akhirnya kita kalau saya melihat ya kayak kasus dalam rokok ini sebenarnya orang yang rokok pasif atau mereka yang tidak pernah rokok terus mereka rokok ini adalah orang-orang yang cenderung mereka tidak percaya diri. Mas, sorry mas, kaitannya dengan kajian media di sini apa? Ini saya sebenarnya menggiring media ini bisa menginduksi kita secara ekstrim. Ya, kita mesti dewasa mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu yang bisa menyangkal hal-hal yang seperti ini, bagaimana tidak mempengaruhi kita. Jadi semua trennya berita-berita yang ekstrim, buruk, kriminal seperti itu, gimana kalau kita ubah itu menjadi berita-berita yang selalu menginduksi kita secara positif, energi. Misalnya aja kayak televisi aja kita lihat antara Metro, KAI-TV, RCTI kan beda-beda. Terus segmen mereka juga berbeda-beda. Terus mereka tontonannya ini mempengaruhi mereka juga, cara berpikir mereka seperti apa. Jadi sebenarnya media sangat memungkinkan untuk menginduksi terjadinya hal-hal seperti itu. Jadi kita mesti dewasa menyikapi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih ya masukannya dan saran-sarannya. Saya agak batasi lagi karena kali ini yang menjadi pembahasan itu adalah kajian budaya media. Artinya gitu, budaya-budaya ini bergeser, bukan lagi budaya yang estetis, tapi sudah menjadi budaya yang komunitas, yang komersil. Budaya ini jangan untuk kepentingan komersil.
Terus yang kita lihat kan sekarang seperti ini, kalau media ini cuma mementingkan urusan komersil. Ya sebenarnya apa sih yang bisa diberikan media untuk masyarakatnya? Apa cuma hal-hal yang negatif? Terus peran dari pemerintah. Sebenarnya kan pemerintah bisa mengontrol media ini. Terus Ya, cuman pemerintah sekarang kapitalis gimana? Justru ini yang lagi kita bicara. iya makanya Pemerintah kita kapitalis. Sorry ya, tapi ini bukan pas ya. iya makanya sebenarnya tidak bisa dirubah dari Sekarang gini, sorry. Saya gatekeeper, saya orang media. iya. Hak saya menolak untuk melaksanakan, tapi yang punya tempat saya kerja itu ada yang begini, yang boleh berubah. Iya sebenarnya kita cenderung sakit ya, karena kita di situ tidak ada power, kita tidak punya power di situ. Karena kita perannya kita itu tidak yang berperanan utama. Jadi kita ya yang nggak bisa merubah itu secara ini nggak bisa. Kita mesti pelan-pelan. Berarti memang itu. Saya rasa kita sependapat gitu ya, apa yang menjadi idealisme kita itu sama antara perannya dengan teman-teman ini banyak yang saat ini makanya muncul bahasa ini berkelompok kita membahas atau modul satu yang nanti ujung-ujungnya sangat saya kira Kalau saya pribadi ya, kita tidak bisa menghindari media itu menjadi konsumeris atau bergeser ke arah kapitalis. Dan menurut saya tidak ada salahnya juga budaya itu menjadi objek komersil ya, atau bisa menghasilkan uang. Budaya itu bisa menghasilkan uang. Kenapa enggak? Kita bicara hal yang kecil, ludruk di kampung-kampung aja juga pakai tiket, itu kan berarti juga menghasilkan uang dong. Tapi bagaimana idealisme kita dengan tuntutan pasar atau dengan pergeseran zaman ini juga bisa selaras. Kita nggak mungkin bisa mengusung hanya idealis, itu harus kita akui ya kan. Tapi bagaimana misalkan ya saat kita menyampaikan suatu berita, pasti kita juga mikirin selera pasar dong. Selera pasar trennya ini MBM yang tinggi ini, tapi di satu sisi ini kalau yang pernah saya lakukan, kita naikin misalkan berita tentang percabulan, itu kan tinggi ya MBM-nya. Tapi bukan berarti hanya berita itu toh. Di situ paling tidak saya yang mengerti dan punya idealisme memberikan sisi positifnya, itu memberikan pengarahan, membuka pikiran masyarakat bagaimana menjadi orang tua yang baik, bisa mengawasi anak, pengaruh buruk internet. Paling tidak di situ maksud saya antara idealisme kita dengan tuntutan pasar itu bisa sejalan. Menurut saya seperti itu. Jadi kita nggak ada salahnya juga budaya menjadi komersial atau media itu menjadi kapitalis, itu memang tidak akan mungkin kita bisa hindari. Ya, jujur aja, saya minta waktu sebentar, saya bilang. Tapi kalau maksud itu akan memudahi dulu presentasinya. Nanti kalau ada diskusi di luar itu kita akan diskusi kelas. Kita buka seminar nanti. Ya, supaya pahami Pak. Betul Pak. Kita diskusi Pak, dikondisikan Pak. Dikondisikan supaya pahami aja. Dikondisikan tempat ya Pak ya. Oke, free Pak ya. Oke. Ya, terima kasih perhatiannya teman-teman. Kita akan diskusikan lagi modul-modul yang berikutnya di hari ini. Oke, kita terus. Ya, Mas. Oke, terima kasih kelompok 1 Ibu dan kawan-kawan. Paling tidak ada sisi yang menarik yang dari diskusi kita pagi ini adalah bahwa materi yang disampaikan oleh Ana dan Indra dan Betty itu sudah berhasil membuat kalian bicara. Buat saya itu sudah berhasil diskusi itu sebenarnya. Buat mereka artinya apa? Ketika kalian membahas hal-hal studies,
membahas kritis, teori kritis. Tadi sudah banyak dibilang tentang kata kunci kritis gitu kan. Karena kan kita masuknya wilayah kritis. Maka cara yang paling baik untuk mengawali perkuliahan ini, memahami masalah ini adalah dengan bicara. Kalau kalian nggak bicara, emang nggak menarik kuliah ini. Dan dengan diskusi yang bermunculan dari A sampai Z tadi, dari apa ya ini sampai ke Dines. Ah, Dines. Dines. Kayak merek minuman ya. Itu memunculkan banyak hal dan hampir meraup semua modul. Memang tidak akan dijawab oleh seorang Indra. Apa yang ditanya Soraya itu nanti di modul-modul berikutnya. Apa yang ditanya ini modul berikutnya juga. Yang dibilang Ines modul berikutnya juga gitu. Jadi kalau misalnya sekarang tuntas 14 pun kita mubazir nanti. Kayak gitu. Jadi apa yang dibilang semuanya itu semua betul. Semua betul, semua menarik dan semua memang harus mendapat perhatian. Karena dari pertama ketika bicara tentang cultural studies kita bicara tentang kata-kata kuncinya budaya. Kata budaya ini emang selama hampir bertahun-tahun kita sudah pahami itu sebagai pengertian yang antropologis. Bicara tentang antropologis maka bicara apa yang disampaikan tadi oleh Ali. Ya kali ya. Karena tentang budaya merupakan cipta karya karsa dan rasa manusia. Ya kan gitu ya. Kata apa? Kuncaraningra. Profesor Kuncaraningra, ahli antropologi. Nah itu bertahun-tahun kita tahu itu. Dan itu akhirnya kita yang kita tahu tentang budaya tadinya seni yang mana lagi? Seni yang tradisional. Muncul lagi karena ada seni panggung, lalu ada seni yang main recehan gitu ya, sambil bawa ondel-ondel dia minta uang, atau sambil nari-nari tayuban gitu minta uang. Tapi ada juga yang di panggung-panggung dan sebagainya. Itu semua adalah senian yang kita artikan dengan bermacam-macam budaya kita ini. Nah, tapi begitu masuk ke wilayah kajian budaya yang sekarang ini, nah wilayah yang sekarang ini adalah bagian dari sebuah keilmuan, sudut pandang keilmuan. Ketika kita mempersoalkan budaya tidak lagi dalam pengertian yang antropologis. Tapi ketika bicara bahwa sesuatu dari sudut pandang cultural studies, maka bicara itu kita bisa melibatkan politik. Bisa kita melibatkan mencoba mencari tahu ideologinya. Bisa mencari tahu pesan sosiologisnya. Bahkan pada akhirnya pesan psikologisnya juga. Dan pada akhirnya sekarang tidak lagi kita bicara dalam konteks budaya yang demikian kata-kata masih sempit. Budaya ya kesenian, tarian, nyanyi, lukisan dan sebagainya. Tapi sekarang sudah segala bidang. Pada akhirnya bidang amatannya bukan lagi sekedar item, tapi bicara bahwa ini mempunyai korelasi yang sangat luas dengan politik, dengan masyarakat, dengan dunia dan sebagainya. Memang sih pada akhirnya yang bertaburan di dunia cultural studies ini itu adalah istilah. Jadi kalau kalian kemarin akrab dengan pacarnya Saskia Gotik, Vicky Prasetyo gitu ya, Indo malah kontroversi hati dan sebagainya. Tadi sebenarnya disampaikan aja tuh. Tadi kan ada kan istilah libido ekonomi, skizofrenia, terus hiperrealitas dan sebagainya. Itu semua betul istilah-istilah yang psikologis. Simon Freud yang bilang kan itu kan. Terus muncul di sini, ya karena kali ini kajiannya sekali lagi bukan orang, tapi adalah produk masyarakat. Jadi yang sakit siapa? Masyarakat sekarang yang sakit jiwa. Yang hiperrealitas siapa? Masyarakat juga. Terus karena fokusnya media lagi-lagi, maka jangan-jangan medianya yang sakit. Medianya yang kena skizofrenia kayak gitu. Media yang lagi kena libido. Media yang libido itu nafsu kali ya. Jadi media yang berhasrat, punya hasrat. Jadi jangan kaget dengan munculnya istilah A, istilah B, istilah C. Ini istilah di dunia cultural studies itu akan bertaburan dengan istilah-istilah. Dan istilahnya kadang-kadang itu masih bagus apa yang kita ditampilkan tadi itu istilah-istilah yang masih
ilmiah gitu ya, ilmiah dalam pengertian kita, apa skizofrenia, realitas dan sebagainya. Tapi nanti ada pakar tuh yang menggunakan istilah-istilah yang cenderung provokatif. Misalnya bilang tentang berita-berita yang sama tadi bilang kecabulan informasi, ada kecabulan komunitas dan sebagainya. Jadi dari istilah seks dipakai saking dia begitu geramnya gitu kan, dengan situasi kayak gitu. Tapi ini sekali lagi adalah permainan kata. Jadi begitu masuk kita ke wilayah cultural studies, kita sudah masuk ke wilayah bermain-main dengan kata, dengan bahasa kayak gitu. Jadi jangan kaget dengan banyak istilah, ada pos ini, pos itu dan sebagainya. Tapi yang kita bicarakan adalah konteksnya adalah dunia pendidikan. Jadi saya nanya, ada di fase mana? Ada pos itu ada di mana dan sebagainya. Jadi sama penelitian juga ilmuwan itu kan berkembang terus. Dulunya kita main di wilayah positivistik. Jadi wilayah ketika bermain di wilayah yang selalu cukup dengan angka-angka. Kalau misalnya ini 50 orang, kalau 30 orang menyatakan suka sama indra, berarti indra itu disukai oleh kelas. Itu adalah pemikiran positivistik, selalu bermain dengan angka-angka. Setelah itu muncul arah positivistik. Bagaimana itu kritik lagi gitu, bahwa itu tidak cukup hanya angka 30%, tapi ada hal yang lain, ada yang perlu digali lagi. Nah, yang bilang munculnya pos setelah ada positivistik, terus ada post positivistik. Itu adalah mencoba melakukan kritik terhadap ini dan melakukan perbaikan kayak gitu. Setelah itu muncul lagi arah lain, ada arah positivis, terus ada post lagi, terus ada yang namanya modern. Modern terus masuk ke post modern juga. Kalau di rentang tahun itu palingnya kalau modern itu kan di arah tahun 40-an sampai tahun 60-an. Jadi itu masa-masa ketika isunya lagi-lagi berkaitan dengan isu tadi kan sudah ditampilkan oleh slide-nya Indra. Isunya itu masalah itu di tahun-tahun itu diperkirakan di tahun-tahun antara tahun 40-an dari 40 sampai 60 isunya selalu kayak gitu, ngomong media massa, ngomong tentang jarum hipodermik misalnya, teori jarum suntik. Kalau isu disuntikan ke masyarakat, maka masyarakat akan percaya apapun yang dibilang. Itu dulu teori yang dulu tuh kayak gitu. Nah itu sekarang diperbaiki lagi, disempurnakan lagi, terjadilah di era tahun 60-an tuh, pertama setelah munculnya teori kritis, maka akan lahir yang postmodern mencoba masuk ke wilayah itu, mengkritik lagi tuh apa yang ditemukan oleh para ilmuwan di tahun itu. Jadi nama-nama tadi, nama positivistik, post positivistik, strukturalis, kulturalis dan sebagainya sampai sekarang postmodern itu adalah katakan itu sebagai, kalau jangan kaget dengan istilah pendidikan ilmuwan. Jadi ilmuwan itu sama pendidikannya juga, sama joroknya juga, sama masturbasi juga. Dan muncullah teori-teori tadi gitu. Padahal jangan-jangan sama aja sih. Tapi yang menjadi konsentrasi kita ketika bicara kajian media dan kajian cultural studies itu adalah ketika kita bicaranya tidak hanya sekedar orang, tidak sekedar karya, tapi karya yang merupakan karya institusi, karya masyarakat. Dan yang sakit pada akhirnya bukan cuma medianya, bahwa penelitian membuktikan bahwa teks yang salah itu membuktikan bahwa ini merupakan cerminan dari institusi yang salah, institusi yang sakit juga. Dan institusi yang sakit karena memproduksi teks yang seperti itu adalah cermin dari sosial kultural yang sakit juga. Artinya masyarakatnya sedang sakit kayak gitu. Ini pemahaman ini kalau dibaca bukunya tadi yang sudah melihat, nah itu tuh yang kita ranjang itu kayak begitu. Jadi ada korelasi yang kuat antara teks dengan media dengan masyarakatnya. Begitu muncul tadi kasus seperti yang Suraya bilang, ada orang bunuh diri, tren bunuh diri masuk TV, tren diperkosa masuk TV, jadi rame-rame semua TV kayak begitu. Dan itu laku. Itu sejak zaman dulu sih kayak gitu. Kalau misalnya saya cetak misalnya, dulu pernah teman saya itu maksudnya juara nulis saya, dia wartawan itu dapat Adi Negoro, udah jagoan banget loh Negoro itu. Nah saat itu kan dia bikin reportase tentang perkosaan, ini perempuannya jagoan kan, cantik orang, tapi jagoan selalu pakai jeans, pakai rompi gitu kan. Begitu dia meliput tentang kasus perkosaan, kita semua nunggu dong, wartawan-wartawan muda kan nunggu apa yang akan dibuat kayak apa tulisan. Dan dia berhasil melakukan reportase itu, menulis sampai 3 halaman tabloid kan.
Jadi berapa kata yang harus dituliskan? 3 halaman full bahwa itu perkosaan dilakukan oleh 9 orang. Artinya diantri, kan ya? Diantri, di 9 orang digilir kayak gitu lah. Saya nggak tahu istilahnya apa ya. Plus rincian bagaimana satu persatu itu melakukan aksinya. Bayangin, ada yang minta gaya klasik, ada yang minta gaya berdiri, gaya begini, itu dirinci, perempuan yang bikin. Bayangin, perempuan yang bikin. Artinya, ya itu perilaku media ketika dikejar tiras, oplah, ya dihantam kayak gitu. Kenapa? Ya aku sih, gara-gara itu. Padahal tuh media santun. Media termasuknya media santun lah, kayak model-model kayak Nova, saya dulu kan di tabloid Nova juga gitu. Itu tiba-tiba lari ke situ, tiba-tiba jadi esek-esek gitu. Jadi hampir gak ada bedanya dengan lampu hijau. Dan itu berlaku memang. Nah itu lagi-lagi ini perilaku siapa yang sakit? Media yang sakit atau masyarakat yang sakit? Semuanya sakit. Karena kita suka gitu. Begitu kita blog, tidak baca itu media, maka dia akan berhenti dari penyakitnya itu. Jadi arahnya memang harus ada perlawanan dari kita. Makanya ada kuliah ini adalah bagaimana kita membentuk semacam literasi media. Gitu. Jadi intinya pertama sih jangan kaget tentang istilah-istilah tadi, tentang banyak istilah yang muncul. Kedua tentang pemahaman erah, bahwa erah kita yang bisa jelaskan adalah bahwa di penelitian ini ini ada banyak yang di sebelah sini dulu ya. Kalau di penelitian, di masalah penelitian itu paling tidak kita mengenal 3 sudut pandang. Jadi ini ambil, kalau yang udah ngambil apa namanya kuantitatif atau kualitatif bisa ulang sedikit aja, nggak terlalu banyak. Paling tidak kalian kenal dengan yang namanya positivistik. Pertama sorry, positivistik dulu ya. Ada istilah kuantitatif, teman ya? Kuantitatif. Kalau ada istilah kualitatif. Nah ini mappingnya kualitatif. Jadi kalau wilayah, kalau misalnya apa namanya kuanti bermain dengan angka, maka kualit coba lebih dalam masuk dalam. Kalau ini bicara secara objektif, maka ini bicara secara subjektif. Jadi penelitian di sini itu subjektif. Yang bisa bilang benar cuma penelitinya. Orang lain terserah mau ngambil atau enggak. Jadi nggak ada yang salah. Yang bilang misalnya kita harus saya bertanggungjawabkan buku saya misalnya. Oh Pak salah begini. Kata lu salah. Kalau lu bilang salah bikin bukunya dong. Gantian. Jadi dengan salah. Kalau di sini bukunya harus benar. Akurat angkanya itu betul. Ada SPSS yang hitungnya plek. Jadi kalau salah hitung, salah nentuin sampel, salah nentuin randomnya, salah semua. Gagal itu di kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu kalau dia bikin buku, menurut dia, jadi orang yang membaca itu kalau mau bilang salah itu harus dengan kata buku juga, membuat buku juga gitu. Bahasa kasarnya kayak begitu. Jadi intinya kita nggak salah. Kalau misalnya di suatu saat kemudian selama betul metodologinya ya, itu kan begini, itu begini. Misalnya buku saya